Halo guys. Apa hari ini kita mau ke Museum Siola Surabaya. Let's go. Museum Surabaya Gedung Siola merupakan museum pemerintah yang menyediakan informasi tentang sejarah kota Surabaya. Gedung ini didirikan pada tahun 1877, kemudian diresmikan oleh Wali Kota Ibu Tri Risma Maharini sebagai museum pada 3 Mei 2015. Uniknya, Siola merupakan singkatan dari nama pendiri gedung, yaitu Sumitro, Ing Wibisono, Ong, Lim, dan Ang. Pertempuran Surabaya menyerang saja dengan Sultan Agung mulai menyerang dan melemahkan Surabaya dengan cara menyerang suku Surabaya pada tahun 1614. Selanjutnya maksudnya bangsa Belanda ke Indonesia ke Surabaya. Dalam catatan sejarah Belanda masuk ke Nusantara melalui konsideran VOC. Pertama kali mendarat di Ambon pada tahun 1602 dan sampai di Surabaya pada tahun 1617. Ya, pada tahun 1800 mulai berlangsung pemerintahan baru di Hindia Belanda, di mana Belanda berada di bawah pemerintahan Perancis. William Daendels sebagai utusan Louis Napoleon atau adiknya Napoleon Bonaparte dikirim ke Batavia untuk menjadi gubernur jenderal dan memperkuat pertahanan Jawa sebagai basis melawan Inggris di Samudra Hindia. Nah, proyek terbesar Daendels adalah The Groot Postweg atau Jalan Raya Pos yang membentang dari Anyer sampai Panarukan sepanjang 1000 km. Sistem pemerintahan Kota Surabaya di era Hindia Belanda. Lahirnya sistem pemerintahan Kota Surabaya diawali dengan adanya keluhan-keluhan yang diutarakan oleh masyarakat Eropa yang tinggal di Surabaya tentang pemukiman yang tidak terurus. Menanggapi hal ini, kemudian pemerintah Hindia Belanda menindaklanjuti dengan mengeluarkan Undang-Undang Desentralisasi pada tahun 1903 yang berisi tiap daerah diberikan kebebasan untuk menjalankan sistem pemerintahannya sendiri secara otonom. Nah, ini adalah transformasi Surabaya menjadi kota pelabuhan. Pelabuhan yang dinamakan Pelabuhan Tanjung Perak. Penamaan Tanjung Perak ini berasal dari banyaknya dana yang dikeluarkan pemerintah untuk membangun pelabuhan, yaitu berupa uang golden yang terbuat dari perak. Nah, pada tahun 1924, Surabaya telah menjadi kota pusat perdagangan yang penting bagi Jepang di masa Hindia Belanda, di mana pada masa kependudukan ini, Jepang sangat memanfaatkan pentingnya Surabaya dalam aktivitas industri, perdagangan, pendidikan, militer, dan propaganda mereka. Nah, apa ini namanya? Ini namanya baju cadani, itu pakaian khas daerah tempo dulu, guys. Nah, kalau yang ini, Ini namanya baju mantan
Untuk Yang ini? baju bapak dan nyonya, ini adalah baju busana tiap Jadi ini perkembangan transportasi di Surabaya. Ada ini, terus ada beca. Sudah. Terus lanjut, di sini ada apa ini namanya? Bemo. Ini ada. Bukan bemo guys. Apa namanya? Nah ini namanya baru bemo. Beca motor. Bemo is beca. Selamat siang Ibu. Saya Glacia dari Unai. Kalau boleh tahu Ibu dari namanya siapa? Betul tanpa Soeharto ya. Oh iya. Itu di Cendana. Jadi saya dari Fakultas Teknologi dan Komunikasi sendiri, prodi Teknologi dan Kesehatan Bakat. Di sini kita mau observasi soal museum. Jadi mau tanya ke Ibu, sebenarnya apa sih yang membuat Ibu tertarik untuk berkunjung ke Museum Siola? Yang pertama ibu ingin merasa karena sudah 2 tahun ibu tidak kesini karena vakum awal ini pentasnya wayang pola. Sehingga tadi kangen-kangen aja terus ibu cuma kangen aja dengan saya. Terus kalau menurut Ibu sendiri, Ibu nggak pamer koleksi di museum ini yang paling menarik bagi Ibu? Yang paling ini sih ya. Iya, betul. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Farfan Nabit Malazi, perwakilan dari kelompok 7 PDB 5 Universitas Airlangga. Boleh, di sini saya akan melakukan sesi wawancara dengan Mbak. Saya Maza, sebagai local tour guide di museum ini. Maza ya. Ya. Di sini saya akan menanyakan 3 pertanyaan. Yang pertama, berapa rata-rata jumlah pengunjung museum setiap bulannya dan apakah ada peningkatan kunjungan saat momen peringatan hari-hari nasional? Setiap bulannya kita mungkin ada sekitar 30.000, kalau tidak salah 30.000. Dan kalau di hari pahlawan, di momen-momen pahlawan kayak November ini, itu selalu meningkat. Mungkin bisa 35.000. Ya, seperti itu. Baik, pertanyaan kedua, koleksi apa yang paling banyak menarik perhatian pengunjung, terutama yang berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia? Yang berkaitan dengan perjuangan itu koleksi baju militer Jepang. Itu kan apa ya, gambaran ketika dimana selama kita dijajah sama Jepang, terus menunjukkan kekejaman Jepang dengan rakyat-rakyat Indonesia dan bagaimana rakyat Indonesia itu tadi melawan dan mendapatkan perjuangan kemerdekaan itu sendiri. Lalu masuk ke pertanyaan terakhir, apakah ada data atau program khusus yang menunjukkan upaya museum dalam meningkatkan minat generasi muda untuk mengenal sejarah dan menumbuhkan rasa cinta tanah air? Ada program khususnya di November ini kita ada 2 program yang saya tahu. Yang pertama itu ada lomba kelana, di mana orang pesertanya itu SMA, tingkat SMA, dan lombanya itu berhadiah uang. Jadi di mana mereka itu harus mengingat kata-kata kunci tentang sejarah dan mereka harus mengingat kalimat-kalimat penunjang kata kunci itu. Jadi intinya mereka harus mengingat sejarah-sejarah yang ada di museum-museum Surabaya. Lalu yang kedua ada acara namanya itu Running STEM Challenge, yang dimana
pesertanya harus mengeksplor 8 museum yang berbeda, dan setiap museum mereka akan ditanyai satu pertanyaan. Jadi itu kayak ngetes pengetahuan mereka secara nggak langsung seperti itu. Oke, baik, itu 3 pertanyaan yang sudah saya lontarkan ke Mbak Maza. Terima Nah, kasih. itu tadi keseruan kita di Museum Siola. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Udah gitu aja, bye.